pengajian kita ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, sekaligus kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan para orang tua kita, keluarga, saudara, guru dan jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segenap jamaah yang hadir pada pagi ini Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah barangkali pada saat ini ada di antara kita yang hadir, keluarga, saudara atau jamaah, ada yang sedang sakit, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah, kesehatannya segera dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hadiniyas sholihan as'alukal ijabah wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihil kiram syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Semoga kita semua dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilai wala tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin jamaah pengajian, mohon semuanya tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Pada pengajian sebelumnya Bapak Kiai Haji Nurul Hadi LC menyampaikan, siapa yang berangkat ke masjid untuk thalabul ilmi, maka Allah akan membalas dengan pahala ibadah haji yang sempurna. Jadi pagi ini kita beruntung mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Syaihul Al-Mukarram, waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Ihsan Nur Ijal Masajid rahimakumullah, semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini sudah masuk bulan suci Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah bulan yang istimewa di mana dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi cucunya Rasulullah ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan banyak sekali para habaib yang dari Habib Syekh As-Sekaf, Habib Hanif, Habib Rizik dan sebagainya itu adalah cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan kitab Futhul Ghaib ini menggembarikan, yang membuat senang Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita akan membuka nasihat ke 53. Kalau di terjemahannya bisa dibuka halaman 175. Yang mungkin yang sudah 75. Bagi yang sudah membuka, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqala as-salisatu wal khamsuna. Nasihat ke-53. Fil amri bitolabir ridha minallahi wal fana'i bihi ta'ala. Yaitu tentang perintah Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fana'i bihi, dan tinggal atau fana bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di nasihat 53 ini kita dinasihati atau diberi arahan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ridho itu adalah sesuatu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu arda utlubu minallahi azza wa jalla ar-ridha awil fana'a. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, utlubu minallahi azza wa jalla ar-ridha awil fana'a. Carilah dari Allah Subhanahu wa taala ar-ridha, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan li'annahu huwar rahatul kubra wal jannatul aliyatu al-munfaridatu fid dunya. Karena ridho adalah kenikmatan yang terbesar. Satisfied, the best satisfied. Kenikmatan yang terbaik. Jadi ridhonya Allah itu adalah the best satisfied. Kenikmatan atau kepuasan yang terbaik. Maka di saat ini, di masjid ini, di waktu yang mustajab ini, karena dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya taman-taman surga adalah khilaqud dzikir. Idza marartum bi riyadil jannah falta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Khilaqud dzikir. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, jika kalian menemukan taman-taman surga, maka dekatilah. Apa itu taman-taman surga ya Allah? Itu adalah khilaqud dzikir, yaitu tempat-tempat untuk berzikir dan mencari ilmu. Jika kita mencari ilmu dan berzikir, niscaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya Allah itu adalah terbaik di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan wa huwa babullahil akbar. Sesungguhnya ridha Allah adalah pintu Allah yang terbesar. Jadi kita masuk surga itu dengan pintunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita di setiap saat itu niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Cirinya kita ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan itu kita rela. Nah, ketika kita ridho, maka itu mendapatkan surga dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja,
kalau kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak Yai, itu akan mendapatkan surga di dunia. Nah, itu. Jadi kalau kita ridho, rela atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan dunia dan di akhirat, mendapatkan surga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa illatu mahabbatillahi li abdihil mu'min. Ridhonya Allah itu adalah tanda cintanya Allah kepada hambanya yang beriman. Nah, contohnya kita ini, kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin kita hadir di sini. Betul atau betul ini? Ya. Jadi salah satu bentuk ciri ridhonya Allah, kita berkumpul di masjid ini. Kita tidak berkumpul dan tidak punya tujuan kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Didin, satu hadis dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa menyebutkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan ayu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamin. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya, seperti kita ini, niatnya tidak ingin dan tidak bertujuan kecuali untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya kana lahu ka'ajri hajin tamin, seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibadah haji 2 tahun libur. Ini semoga dengan kedatangan kita ini mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Berapa juta itu kalau haji plus? Ratusan juta. Oh iya. Ini nggak pakai bayar, nggak pakai antri, nggak pakai kota. Gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Semoga dengan kehadiran kita mendapatkan ibadah haji dan semoga kita diberi rezeki oleh Allah bisa berangkat haji bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu adalah bentuk ridhonya Allah sehingga kita bisa berangkat bersama-sama di masjid yang mulai ini yang bernama Masjid Nurul Islam. Artinya Nurul Islam adalah cahaya Islam. Nah, cahaya yang cahaya Islam. Semoga kita semua mendapatkan cahaya Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Kemudian faman ahabbahullah lam yu'adzibhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa dicintai oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa di dunia dan di akhirat. Jika kita dicintai oleh Allah, niscaya kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua mendapatkan cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faman ahabbahullah lam yu'adzibhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, niscaya dia tidak akan disiksa baik di dunia dan di akhirat. Fihi luhu bi annahu azza wa jalla wal usul ilaih. Karena di dalam cintanya Allah itu kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pagi-pagi enak tidur di rumah, tiap malam hari Ahad pergi ke masjid. Ini semoga ini tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak mungkin kalau gak cinta, gak mungkin nih datang ke sini. Betul atau betul ini? Kalau gak cinta Allah, gak cinta masjid, itu gak mungkin hadir di sini. Ya, mungkin di puncak, di mana? Di Ancol. Di mana? Ya. Gak mungkin kalau gak cinta dan dicintai oleh Allah, gak mungkin kita kumpul di masjid ini. Ya, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semoga apa yang kita belajar ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dan semoga kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siwahuma. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman kalian sehingga Allah dan Rasulullah itu paling dicintai oleh kita semua. Ya.
Contohnya apa ini? Belajar. Kalau nggak cinta nggak mungkin belajar ini. Nggak mungkin 1 jam di masjid. Nah, ini pahala besar karena dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, huduru majlis ilmi khairum min alfi raq'ah. Menghadiri majlis zikir, majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah, kira-kira ada yang 1000 rakaat ini? Ya, ini kita hadir di sini itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kemudian selanjutnya lebih baik daripada mengiringi 1000 jenazah. Itu. 1 jenazah itu pahalanya 2 gunung emas. Berarti 2 kali 1000 berapa? 2000. Nah, itu ini bukan 1 ton, 2 ton tapi gunung. Jadi pahalanya orang yang menghadiri majelis ilmu itu 2000 gunung emas. Kemudian yang terakhir adalah mengiringi atau menjenguk orang yang sakit. 1000 orang sakit. Bukan hanya 1 tapi 1000 orang sakit. Jika 1 orang sakit saja, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1000. Makanya kalau di majlis zikir, majlis taklim banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita minta kepada Allah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah dalam keadaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mardiyah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai jiwa yang tenang ke hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang terbaik, yang merasakan surga dunia dan di akhirat. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku di dunia dan di akhirat. Ini termasuk taman surga ini. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman surganya di dunia, semoga kita bersama-sama keluarga kita, ayah, ibu kita, keturunan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus yang paling tinggi, sehingga kita bisa merasakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Yai. Para jamaah, pengajiannya singkat, padat, enak didengar. Cek 1 2 3. Enak didengar, mudah dipahami. Pagi ini kita sangat beruntung sekali bisa duduk kumpul di pengajian. Tadi dikatakan siapa yang duduk di pengajian maka pahalanya lebih besar ketimbang melaksanakan sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Dan siapa yang berangkat ke masjid untuk pengajian, maka pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Subhanallah. Silakan untuk lebih lengkapnya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Untuk 1 pertanyaan aja ya, karena pemateri berikutnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan. Ada terima. Bunuh lagi orang yang membunuh 99. Lari lagi kan. Kemana? 1 lagi di Cengkareng kayaknya. Pas nanya ke Kiai itu ditanya, Pak Kiai, saya ingin tobat, apakah saya diterima tobatnya? Saya udah bunuh 99 orang tambah 1 jadi 100 orang. Kata Kiai itu, silakan kau pergi ke kampung tersebut. Kampung tersebut banyak orang tobat. Maka pergilah dia ke kampung tersebut. Pertengahan jatuh langsung mati. Dan lewat karena dia masuk surga. Kok enak amat kalau saya udah bunuh 1 orang bisa masuk surga. Nah, mohon penjelasan Pak Kiai Haji Ujangan, mudah-mudahan cepat nikah. Ini pertanyaan jaka sembung bawa karet, nggak nyambung pret.
Silakan Pak Kiai untuk menjelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang istimewa dari Pak Ustadz Sudarsono dari Cengkareng. Beliau menanyakan satu cerita yang terkenal, yaitu dari Bani Israel. Dulu orang tersebut ahli maksiat sehingga membunuh 99 orang. Sehingga ingin tobat. Ketika mau ingin tobat, ketemu dengan kiai ulama di suatu daerah untuk tobat. Kemudian ketika sowan ke kiai atau ulama tersebut, engkau tidak bisa tobat karena dosanya sudah banyak. 99 ini. Bukan 1, 2, 10 tapi 99. Jadi kemungkinan enggak bisa tobat, enggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kiai itu. Kemudian dibunuhlah kiai itu sehingga genap menjadi 100. Kemudian ke ulama yang hatinya bersih, sowan ke beliau, ternyata engkau bisa tobat dengan syarat engkau hijrah dari tempat maksiat ke tempat yang soleh. Ya seperti ini, tempat soleh, tempat di mana diizinkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hijrahlah ke tempat yang di situ untuk ibadah, untuk sholat, untuk mencari ilmu, niscaya engkau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berangkat, ternyata di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, antara tempat maksiat dan tempat soleh itu 50% lebih agak ke tempat soleh. Sehingga pertamanya malaikat adab dan malaikat rahmat bingung. Ini masuk surga atau masuk neraka ini? Karena kalau dilihat dosa-dosanya sudah membunuh 99, bahkan 100. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan dan rahmatnya Allah, karena betul-betul tobat kepada Allah, sehingga Allah menyuruh malaikat rahmat untuk mencatat menjadi hamba-hamba yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu dalil menunjukkan keistimewaan tempat-tempat yang soleh. Wakila itu riwayatnya di Palestina, mau ke Palestina. Palestina itu Masjid Aqsa gimana? Mau ke sana, belum sampai ini. Apalagi kita yang sudah sampai nih. Ya, semoga kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semakin cinta di bulan Rabiul Awal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, ini saja yang bisa Al-Fakih sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian dan kesempatannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Nurul Hadi LC, cucu daripada Kiai Haji Ihsan Nur, guru besar kita. Ini Bapak Kiai Nurul Hadi ini mengajarkan kitab Futuhul Ghaib yang kitabnya seperti ini. Ini isinya beraneka macam nasihat. Dan kitab ini diajarkan setiap malam Ahad di Masjid Wakaf Komarudin. Bagi jamaah yang ingin mengikutinya, silakan hadir di Masjid Wakaf Komarudin ba'da sholat Isya. Dan kitab ini sudah ready, ada di depan. Yang jamaah ingin berminat atau membutuhkan, silakan ada di belakang nanti ya, bisa hubungi panitia. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Iya, terjemahan dari bahasa Arabnya. Iya, terima kasih ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Dan Bapak Kiai Nurul Hadi LC selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah dan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita memasuki sesi kedua, yaitu pagi ini kami menghadirkan Ketua DMI Provinsi DKI. Karena selama ini masih banyak jamaah dan pengurus masjid, Pak, kenapa masjid kami belum mendapatkan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, gitu ya. Maka pada pagi ini kami menghadirkan langsung Ketua DMI Provinsi DKI, yang insya Allah beliau ini salah satu penggagas daripada dana BOTI.
bantuan operasional tempat ibadah. Sekaligus CS-nya sering Zoom sama Bapak Yusuf Kala, insya Allah ya. Jadi nanti jamaah silahkan untuk banyak bertanya. Kenapa masjid kami belum mendapatkan boti? Insya Allah pagi ini ada penjelasannya, gitu ya. Insya Allah akan didampingi oleh Bapak Ketua Umum Yayasan Ihsanur, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Imam Jakan MA, yang tadi pagi ini kita saksikan ngisi acara di TPRI ya, Serambi Islam. Jadi silahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Silahkan Bapak Ketua untuk mendampinginya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga berkah ya. Ya, para jamaah, alhamdulillah memasuki sesi kedua. Insya Allah pemberi materinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama. Wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para guru, bil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hadi LC, semoga sehat walafiat, panjang umur dan berkah ilmunya mengajarkan kita semua. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Imam Zakwan serta seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita hadir di Ahad yang cerah, dan saya sudah sampai ke masjid ini jam 5. Kagak ada orang. Saya muter dulu tuh ke Jalambar, kalian dah jalan-jalan. Balik lagi jam 5:30. Ada yang nyetel beliau tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan lama menunggu itu enggak rugi. Detik demi detik Allah hitung. Tadi guru kita sudah banyak menyampaikan fadilah tentang ilmu. Saya cuma nambahin dikit doang nih, Yai. Bapak Ibu untung yang baca kitab, yang cuma diem doang, Allah kasih pahalanya besar. Yabna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ibadati alfi sanatin wa fi riwayatin khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai jamaah Masjid Nurul Islam, engkau duduk satu saat di majlis ilmu, apakah 5 menit, 30 menit, 1 jam atau 2 jam, ngapain? La tamassu qalaman,
Pulpen aja gak dipegang. Wala taktubu harfan, satu huruf pun dia gak tulis. Cuma duduk diem dengerin doang. Khairul laka min ibadati alpisanatin. Lebih baik bagi engkau dari ibadah 1000 tahun. Nyampe umur kita 1000 tahun. Duduk cuma setengah jam, 1 jam di sini, Allah kasih pahalanya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Wa fi riwayatin khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Berapa duit tuh? 1000 budak kita lepas, ya kita merdekakan. Karena itu untung. Apalagi hari ini cuaca cukup bagus, kagak ada gerimis, kagak ada hujan. Padahal biarpun ada hujan gerimis, bakal ngaji jalan terus. Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Tuntutlah ilmu walaupun di antaramu dan di antara ilmu itu terdapat lautan api. Nyebrang ke sono ada lautan api, bakal ngaji ancap terus. Apalagi baru hujan gerimis. Emang enakan kita tidur ya? Hari apa lagi? Paham aja udah. Hari Minggu begini bagi pagi. Enakan nyantai kita di rumah. Ngopi sama keluarga, ngeteh ya. Cuman gak dapat pahala 1000 tahun. Gak dapat pahala 1000 rakaat kata guru kita tadi. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, duduk di sini kita. Apakah dia zikir, baca Quran, dengerin pengajian, atau dia diem saja? Napas yang dia keluarkan kemudian masuk lagi, itu punya nilai ibadah. Qila fil laili wan nahar arba'un wa isruna sanatan. Dikatakan dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Berapa jam Bu? Bocah juga tahu ya. Sehari semalam ada 24 jam. Manusia bernapas fi kulli sa'atin mi'atun wa samanuna nafsan. 1 jam kita napas itu 180 kali. Kalau 24 jam maka artinya kita bernapas 4.320 kali napas. Setiap 1 menit kita napas 3 kali, keluar, masuk, keluar, masuk. Itu yang normal. Beda kalau main bola, ngos-ngosan, lari, ngos-ngosan, bisa 30 kali semenit. Yang normal kita keluar, masuk, keluar, masuk. Alhamdulillah. Coba begitu napas kita keluar, kagak balik lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jantung tidak berdetak, napas keluar kagak balik lagi, mati kita. Nah makanya bersyukurlah kita napas kita keluar, masuk lagi. Bagi umat Islam, tidak ada sedetik pun waktu yang terbuang percuma, kecuali punya nilai ibadah. Dari bangun tidur sampai kembali tidur, napas kita keluar masuk punya nilai ibadah. Makanya ibu-ibu di pengajian, ibu-ibu goreng tahu, goreng tempe, nyambel, napas nggak kalau nyambel? Nyambel bakal siapa? Bakal suami, buat anak-anak, ibadah bukan? Nyambelnya aja ibadah, napasnya keluar ibadah. Luar biasa, emak-emak nih ya, pahalanya lebih banyak daripada bapak-bapak. Yang penting ikhlas ngurusin laki ya. Ikhlas nggak Bu? Suami dapat duit 1 juta sehari ikhlas?
Dapat 50.000 ikhlas. Suami kena PHK ikhlas. Jawab. Ikhlas terus ya. Perempuan memang harus ikhlas. Ridho kepada apa yang dilakukan suami. Ya tanya lagi nih, suami gaji besar ikhlas. Suami gaji kecil ikhlas. Suami kawin lagi ikhlas. Kagak. Ayah orang Jelambar nih. Bapak-bapak ikhlas ya kalau kawin lagi? Ikhlas. Emak gak ikhlas. Udahlah. Tapi tetap istri satu saja. Ya. Daripada istri 4 rasanya 1. Kata yang udah pernah nih. Bininya 2, 3, 4 rasanya 1. Ya Bu ya. Daripada bini 4 rasa 1, mendingan bini 1 rasa 4. Nah, rasa nano-nano, rasa pusing, rasa pening. Ya begitu. Napas kita keluar. Sampai tidur pun, orang yang tidur mata terpejam, gak ingat apa-apa. Napas gak dia? Sampai kita tidur matanya merem, gak ingat apa-apa, tapi napasnya keluar, bernilai ibadah. Apalagi menjelang tidurnya dia berwudu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur. Bocah apal tuh, bocah umur 3 tahun, doa sebelum tidur. Anak-anak kecil paling apal, doa mau makan, anak kecil apal, emaknya nggak apal. Doa sebelum tidur, anak kecil apal. Ya. Bapaknya kagak apal. Biarin aja dulu. Makanya orang yang mau tidur itu selain dia berwudu, dia berdoa. Yuk Bu, doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dulu zaman saya kecil, emak saya ngajarin doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada abang saya, empok saya, adik saya kumpul. Lu pada tidur. Baca doa sebelum tidur. Ya mak, ngikutin kita. Malahan bapak saya dulu suka ngajarin ayat kursi, ayat 15, ayat 5, ayat 7, doa ukasa. Ayo baca doa bareng. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Turu-turu ojo lali, badan turu hati tangi, roh madep maring Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak saya orang Betawi asli, mas saya Betawi asli. Dari mana tuh dapat doa bahasa Jawa? Artinya apa, Mak? Mak juga nggak tahu. Tapi itu diajarin kepada anak-anaknya. Begitu saya paham, oh baru ngerti. Turu-turu ojo lali. Ada Jawa nggak di sini? Banyak. Betawi banyak. Lengkap di Jelambar mah Jawa, Sunda, Betawi, Padang, Batak. Kalau tidur jangan lupa badan turu hati tangi. Badannya tidur, hatinya bangun. Roh madep maring Allah, ruhnya menghadap Allah. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu indah orang tua kita ngajarin kita. Ibu ya, ajarin anak-anaknya doa sebelum tidur. Malahan ada yang ngajarin juga sifat 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Anak-anak sekarang kebanyakan anaknya digendong, anaknya disuruh tidur, ditakut-takutin, awas lu tidur. Kalau nggak tidur, digigit setan, mending nyamuk. Awas lu ada setan. Anak kecil ditakut-takutin, awas ada setan. Selalu begitu. Atau dinyanyiin lagu yang racun.
Allah, tuh bocah kupingnya diajarin lagu Kiong Racun. Ibu ya, orang sini enggak ya. Nah, napas kita keluar masuk. Makanya begitu dia bangun tidur, apa yang dia baca? Bangun tidur baca apa, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, sesudah kami mati. Oh, ternyata semalam kita ngaku mati kita semalam. Matanya merem, gak inget apa-apa, mati kita. Oh, ternyata begitu dia matanya melek, alhamdulillah gua masih hidup. Maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semuanya kembali kepada Allah. Begitu indahnya ajaran Islam. Yang gampang-gampang aja ngomong dah. Ya guru kita tadi tuh ngajarin kitab yang manfaat buat sehari-hari. Daripada pengajian ngalor ngidul. Woi, mencakar langit. Wow, menguras lautan, ngeduk sumur. Pulang ngaji, selesai. Kagak ada yang dibawa. Kalau tadi banyak yang bisa dibawa. Kenapa? Ngaji yang sederhana, yang gampang-gampang bakal dibawa pulang. Bakal bekal. Bekal apa? Bekal mati. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita sekian lama, napas kita keluar, napas kita masuk, itu menjadi nilai ibadah. Karena biasa napas kita keluarnya di masjid. Nanti begitu napas terakhir, mudah-mudahan di masjid lagi ngaji. Pulang ngaji mati, entah matinya jatuh, tabrak motor, mati, sorga balasannya. Begitu Kiai ya. Kan orang yang pulang thalabul ilmi, maka Allah gampangin masuk sorga. Pulang ngaji mati sorga, mau nggak? Entar-entaran dulu ya, jangan sekarang. Kenapa? Anak masih kecil. Kesian lakinya nanti jadi duda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan saya harus bicara terkait dengan boti. Jadi pandemi alhamdulillah nih, saya sejak 19 April 2020 Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta didampingin Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam Jaya ngomong di TV One supaya ibadah di rumah saja. Habis saya dibully. Ketua DMI nyuruh orang jangan ke masjid. Urusannya nggak tahu dia. Sementara sekarang alhamdulillah ini berkat kerjasama kita semua. Jaga protokol kesehatan, rajin berdoa. Makanya kalau ibu-ibu naik busway, siapa naik busway? Kagak ada ya. Itu pasti dengar suara saya. Sejak April 2020, suara saya itu disetel di busway tentang protokol kesehatan. Dari mulai 3M, nambah 5M. Begitu ada Pak Marullah jadi Sekda DKI Jakarta, namun kita kemas bagaimana? Oke lah. Muncullah kemudian iman, imun, aman. Belum kelar juga. Saya bilang lagi dengan tim, Pak, iman, imun, aman. Gak kelar-kelar. Tambah lagi 1. Sekarang saya pakai 4. Iman, imun, aman, amin. Lu udah amin, udah kelar udah. Corona bubar, udah amin ya. Begitu. Nah, dengan iman apa? Padahal sebelumnya hanya memunculkan lahiriah saja.
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Mana usaha batiniahnya? Saya bilang ini harus ada usaha batiniah. Bagaimana orang Islam ini berupaya, bukan hanya pakai masker, tetapi juga bagaimana upaya batiniah kita. Saya bilang dengan iman terapkan 3M. Mendawamkan wudhu, membaca Al-Quran dan sholawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, luar biasa. Mendawamkan wudhu arti jaga wudhu kita terus. Makanya kontribusi yang paling besar untuk memutus mata rantai COVID-19 ini adalah umat Islam. Peranannya besar. Bicara kesucian, jangan dikata. Orang Islam itu bukan cuma bersih, tapi juga suci. Lihat orang yang sholat. Syarat sahnya sholat itu pertama, badannya mesti bersih. Bukan cuma bersih, suci. Udah bersih tuh badan, dia sholat. Sah nggak? Kagak. Mesti bersuci dulu. Menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Badannya suci. Pakaian yang dia gunakan harus juga suci. Tempat yang digunakan buat sholat pun harus suci. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat. Al-Quran bukan cuma sekedar bacaan, tetapi juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sholawat, maulid Nabi, sangat luar biasa. Dengan membaca sholawat kita, maka kita mohon kepada Allah, hijabnya dibuka. Orang yang doa nggak diawali dengan salawat kepada Nabi, hijabnya belum dibuka, tertutup, ada penghalang. Lu minta kepada Allah panjang lebar, nggak baca salawat di awalnya, doanya masih dihalangi. Yang ketiga, memohon kepada Allah. Ada orang yang berperan tiap hari doa, ya Allah, biar corona cepat pergi, merat dah sana. Kenapa? Sebab selama corona hampir 2 tahun, laki gua nggak kerja-kerja, kena PHK, dagang juga diudak-udak sama Satpol PP. Supaya apa? Supaya kita negatif dari corona. Bapaknya negatif karena banyak di rumah, bini positif. Sekarang orang terbulak-terbalik. Dulu kita ini negatif, ngeri. Lu negatif, ngeri kita. Positif, alhamdulillah. Sekarang terbalik. Positif lu, waduh, positif. Negatif, alhamdulillah gua negatif dari corona. Begitu ibunya pulang dari puskesmas, lapor sama suami, Pak, saya positif. Suaminya kaget, bawa ke puskesmas buru-buru ke dokter. Atau isolasi mandiri. Bukan itu abang, saya positif hamil. Ya, alhamdulillah hamil ya. Ternyata musim COVID ini banyak bini pada positif hamil. Alhamdulillah ya. Kerja kena PHK, bini hamil lagi. Insya Allah, luar biasa. Kenapa? Banyak di rumah, kagak ada kerjaan. Ada bini dikerjain dulu. Maaf Bu ya, emang begitu. Nah, malah menkong ya. Saya mah alhamdulillah zaman COVID malah saya dikontak TPRI, ngisi pengajian. Biarpun COVID kan ngaji mah jalan terus. Pengajian biarpun gak di masjid, gak kumpul, kayak Kiai Imam Jahwan, kayak guru kita, masih banyak yang undang, biarpun jarak jauh via Zoom. Ustadz zaman sekarang mah gak kudu dipanggil. Dulu mau ceramah nunggu panggilan. Sekarang mah kagak, ceramah sendiri, gua rekam sendiri.
upload sendiri di YouTube. Kita ngomong sendiri, ngirim sendiri, dengerin sendiri, iseng-iseng. Oh ternyata jadi duit nih, ada iklannya. Nggak kalah akal kita. Makanya saya rekam sekarang nih. Mudah-mudahan banyak yang subscribe ya. Tinggal ibu lihat aja di YouTube saya nanti, channel YouTube Ma'mun Al-Ayyubi. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, iman kuat, imun pun harus kuat. Kemarin begini nih, jangan takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Hebat, hebat. Tetapi dua hal yang terpisah. Takut kepada Allah dengan takut kepada corona, dua hal yang berbeda, jangan campur aduk. Takut kita kepada Allah itu mutlak. Ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Di rumah, di kantor, di perjalanan, di pasar, tetap takut kepada Allah. Di halayak ramai, ketika sendirian, takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat. Beda takut dengan wabah, takut dengan corona, semakin takut kita menghindar, menjauh. Kan begitu. Gua nggak takut sama corona, mana dia? Emang dia kelihatan. Imun harus kita jaga. Gimana caranya? Makan makanan bergizi seimbang. Makan buah, Bu. Apel, jeruk, anggur. Suami nganggur, makan anggur. Iya, alhamdulillah. Tiap hari makan anggur ya. Kan kalau kita namu orang begini nih. Maaf ya Bapak Ibu, dianggurin. Mana anggurnya? Tuan rumah minta maaf terus, maaf ya, tamu nggak dikasih apa-apa, dianggurin doang. Mana anggurnya? Dianggurin. Tangga saya kasih bininya, kata Ustadz, yang penting jaga imun, harus makan buah. Dia belanja, duit 50.000, dia belanja sampai 5 kilo. Buah cermek, lobi-lobi, gowok, buni. Pak, ini mah bukan menambah gizi, mencret bisa. Nah, begitu seimbang. Yang penting selalu happy, gembira terus ya. Buat meningkatkan imun harus selalu gembira. Jangan iri hati, jangan dengki, jangan suuzon sama orang. Itu bisa menjatuhkan imun kita. Iri, dengki, suuzon. Pantas imun kita merosot. Lihat tetangga beli mobil, wah dia panas. Lihat tetangga kawin lagi, dia panas. Jangan, happy aja hidup ya. Selalu gembira, syukuri apa adanya. Itulah yang membuat imun kita tinggi. Hilangkan rasa cemas yang berlebihan. Saya kalau mau kena, saya tiap hari datang marbot 50 orang, 100 orang. Makanya kantor Dewan Masjid itu kantor paling ramai. Anak-anak SMA yang PKL sampai 78 orang. Di kantor sono sini ditolak. Kesian anak sekolahan yang PKL. Di perusahaan itu ditolak, ini ditolak. Ke Dewan Masjid saya terima. Gantian 10 orang sebulan keluar, masuk lagi 10. Sampai sekarang masih. Anak sekolahan jangan kita tolak. Dia generasi kita, dia belajar. Saya paling menghargai pelajar. Alhamdulillah. Tapi karena kita ini selalu berhusnuzon, hilangkan rasa cemas yang berlebihan, tingkatkan imun kita kuat, alhamdulillah. Nah kalau iman sudah kuat, imun kita kuat, maka kita akan menjadi aman. Supaya aman, terapkan 5M. Berapa Bu?
5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Kalau sudah iman, imun, aman, yang terakhir baru amin. Sekarang udah amin ya. Alhamdulillah, sudah amin. Mabruk ya, corona pergi. Jangan lupa balik lagi. Berita yang menakutkan begini, sekarang akan muncul nanti corona level berapa lagi itu? Tahap 3, lebih ngeri. Ya Allah. Dianya belum datang, kita udah pada ketakutan duluan. Baik, awas ada serangan fajar. Awas ada musuh yang akan menyerang kita. Waspada tetap, jaga diri kita, jaga kebersihan kita, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, rajin ngaji kita, insya Allah sehat walafiat. Ya, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, terakhir saya mau bicara BOTI. Apa itu BOTI? Bantuan operasional tempat ibadah. Ini saya putus dulu nih kalau udah bicara BOTI, nggak enak tanya. BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah. Kemarin tahun 2020 karena pandemi BOTI cuma dapat separoh. Masjid cuma 12 juta setahun, musola 6 juta. 2021 kembali normal, masjid 2 juta sebulan. Setahun 24 juta. Musola 1 juta sebulan, setahun 12 juta. Imam 500.000 per bulan, marbot 500.000 per bulan. Masjid seluruhnya, kecuali musola itu baru 2.000. Tahun 2022 kita tambah jumlahnya, musola jadi 3.500. Ayo masjid ya, para DKM masjid, tahun 2021 ini 3.200 masjid, musola 2.000. Masih ada Jelambar yang gak dapat BOTI? Banyak, insya Allah. Gimana ceritanya ini? Di Grogol Petamburan, ketua DMI-nya siapa namanya? Ya. Tapi Jenal tuh Ketua DMI Jakarta Barat, Agus Maksum. Ayo ya. Nih DKM masjid gampang urus BOTI. Syaratnya pertama masjidnya ada, jelas. Yang kedua ada pengurusnya. Cukup 3 aja, ketua, sekretaris, bendahara, fotokopi KTP. Minta PM1 dari lurah bahwa Bapak Ahmad adalah benar ketua masjid. Apa? Gampang kan? Bawa ke DMI kecamatan. Kalau kecamatannya susah dicarinya, langsung bawa ke saya. Kita registrasi, yuk nanti gampang, belakangan minta tanda tangan ketua DMI kecamatan atau DMI kota. Gampang banget. Apalagi marbot sama imam, KTP doang. Enggak perlu pakai apa-apa. Karena apa? Kalau BOTI itu untuk bantuan operasional. Kebutuhan masjid apa? Bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bakal pengajian, kemudian kebersihan, beli sabunnya, ya. Kemudian perbaikan sound system. Ustadz 2 juta bakal 6 item, gak cukup. Yang cukup apa? Listriknya aja 2 juta, kan ada LPG, ada laporan. Misalnya begini, bayar listrik 2.500.000 sebulan. Sementara bantuan kita cuma 2 juta. Udah, kasih keterangan. Penggunaannya bayar listrik 2.500.000. Bantuan dari DMI 2 juta. Yang 500-nya dari kas masjid. Selesai kan? Nggak rumit. Oh, listrik mah udah ada yang bayarin. Dari dulu juga listrik mah dibayar kan begitu. Apalagi nih, ada item di situ ada pengajian.
Boleh pengajian begini, beli snack. Berapa? Beli snack. 1 dus 10.000. Kali 100 juta udah. Bayar guru ngajinya berapa? 500.000, 1,5 juta. Yang 500.000 beli sabun. Kelar kan? Gampang, nggak usah ribet-ribet ya. Nggak usah nanti duit 2 juta rupiah ribet banget ngaturnya. Gampang aja udah. Ini Ustadz nih. Ustadz dulu itu dari zaman terkiplik. Dia cuman salam tempel, kagak pakai tanda tangan. Giliran duit boti, Ustadz dikasih 500.000. Kurang ngajar banget lu. Gua kiai sudah tanda tangan di kwitansi. Saat ini maaf nih uang negara, khotib ke Ustadz terima duit dari uang negara, tanda tangan 500.000. Ogah tanda tangan, ya udah. Ustadz tinggal pilih. Pakai tanda tangan, gope gua kasih. Kalau kagak tanda tangan 16.000 lu pilih ya. Ustadz mikir saya. Tanda tangan gope. Salam tempel 16.000. Mauan mana coba? Tanda tangan, dibang merem doang, gosok-gosok begitu. Yang penting ada bekasnya udah. Mau tanda tangannya cuma tapak jalak doang, yang penting ada tanda tangannya di atas kwitansi, bukti pengeluaran. Kan begitu. Kalau tanda tangan mah biarpun tanda tangan kita salah-salahin, nanti diperiksa. Yang penting tarikan tangannya nih Bapak. Biarpun namanya dipalsuin misalnya, tanda tangan Bapak ketahuan. Gampang ya. Yo, kita urus yang baik demi umat. Ada masjid yang kaya raya, gua nggak mau terima duit boti. Iya, masjid duitnya banyak, nggak mau terima 2 juta sebulan. Nah marbot, kalau masjid yang nggak mau terima marbotnya, imannya pun nggak kita kasih. Karena paket ya, boti, insentif imam dan insentif marbot. Kalau masjidnya nolak, karena kebanyakan duit, imamnya, marbotnya kita coret. Sumpah marbotnya ada di utara tuh, masjid komplek wali kota. Brengsek ketua masjid, kenapa? Lah saya kan butuh biarpun gope sebulan. Gara-gara masjid yang nggak mau terima boti, marbotnya kita coret. Ya, nah, isian marbotnya. Dan saya tanya, marbot berapa honornya sebulan? 700.000. Di sini berapa nih marbot? Sampai 5 juta. 700.000, 1 juta. Marbot kerja dengan ikhlas. Siapapun kalau kerja mah ikhlas. Dari mulai presiden, gubernur, wali kota, karyawan swasta, pegawai negeri, ketika dia mencari nafkah, pertama harus ikhlas. Khotib, guru ngaji, jamaah, ikhlas itu jangan ngomongin lagi. Bedain bab ikhlas dengan bab fulus. Ustadz ngajar ngaji pakai dibayar. Bedain babnya. Kita mengajar ikhlas saja, mau 2 jam, 3 jam, mau jalan kaki, mau dijemput ikhlas. Babnya beda. Ada bilang begini, kalau Ustadz dikasih amplop, pahalanya di akhirat hilang. Dalil dari mana? Ustadz takut-takutin. Saya tantangin orang kaya. Seberapa banyak harta yang kau miliki buat bayar guru ngaji, nggak bakal kebayar. Kata Sayyidina Ali dalam kitab Ta'limul Muta'alim tadi sebutin. Saya adalah budak buat orang yang ngajarin saya. Kalau dia mau menjadikan saya hamba, budak, saya siap. Andaikan saya dimerdekakan, saya siap. Kalimat yang indah berikutnya adalah wa yambaghi likulli harfin alfu dinarin. Maka sayogyanya bagi tiap-tiap huruf upahnya itu 1.000 dinar. Ayo baca, belajar kamu. Yasin 2 huruf 2.000 dinar. Orang kaya berapa banyak duitnya? Buat belajar Quran sampai tamat, habis duit lo, kagak kebayar.
Kalau ukuran buat bayar guru ngaji, jangan coba-coba. Jangan sombong orang kaya. Guru ngaji di tangan gua bayar berapapun. Ukuran bayar Mas, lu nggak bakal kebayar. Kenapa? Bikulli harfin alfu dinarin, satu huruf upahnya 1000 dinar. Untung ustadznya pada ikhlas ya. Udah tanggal 32 murid ngaji belum, ada yang ngeh. Sekalinya ustadznya sabar, panggil, kasih bapakmu ya, ini surat. Gua pulang, Pak, Abi ada surat dari ustadz, buka amplopnya, dieja. Ba jabar ba, ya jabar ya, ro jabaro, bayaro. Wah, ustadz nah gini. Udahlah. Dibalas lagi sama ustadz. Nih, kasih ustadz besok ya. Ustadz diterima anaknya. Ustadz, ini ada amplop dari ayah. Alhamdulillah. Betul dibuka. Jawaban. Sot jabar so, ba jabar ba, ro jabaro, sobaro. Allah. Ya Ustadz bilang, ya Allah ngenes ya. Tuh, makanya muliakan guru. Saya dulu tuh kecil, bapak saya pegawai negeri, sebelum pulang ke rumah, asal tanggal 1 gajian, yakin kata bapak saya, duit ini nggak akan pernah sampai ke rumah dulu, kecuali yang pertama harus mampir ke guru ngaji. Kasih dulu buat guru ngaji. Saya berempat, ada empok saya, abang saya, adik saya 1. Bapak gajian tiap bulan, orang rumah terima duit nomor 2. Pertama, bakal guru ngaji, biar anaknya berkah. Saya nggak punya ilmu, tapi berkah. Kenapa? Oh mungkin bapak saya dulu begitu. Takzim, hormat, memuliakan guru ngaji anak-anaknya begitu. Karena saya buat guru ngaji, ya Allah. Yuk. Gimana saya pengen muliain ustadznya, tapi duit kagak punya, muliakan dia dengan hormatan, takzim. Lihat ketika seorang ulama, Syihabuddin ulama besar, ketika dia mau datang ke rumah guru, Assalamualaikum, mana tuan guru sedang keluar, ada anaknya tuh diciumin, dimuliakan anaknya gurunya. Coba, gurunya dia muliakan, anak-anak gurunya pun dia muliakan, begitu takzimnya kepada gurunya, maka hidupnya berkah. Jadi kalau pengen berkah itu guru dan orang tua. Saya diajarin begini, kalau pengen berkah, kata guru saya dulu di Banten, bacain Fatihah buat orang tua dan guru. Yai, orang tua saya masih hidup. Emang apa? Emang bacain Fatihah buat orang tua udah mati doang? Masih hidup udah bacain Fatihah. Hadiahkan Fatihah buat orang tua, bakal guru sejak dia masih hidup, apalagi sudah wafat, kirimin Fatihah. Kalau dia masih hidup, biar sehat walafiat, panjang umur, Al-Fatihah, emak bapak, buat guru juga begitu. Buat guru saya semoga sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat, kirimin Fatihah. Ternyata itu senjata yang paling ampuh. Yuk kita Fatihahin guru kita ya. Biar sehat walafiat ya, tambah gagah, tambah ganteng begitu. Udah punya bini belum Kiai? Belum, bujangan. Nah, udah bujangan. Ada doa begini Bu, ya ini amalin nih buat anak-anak ibu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berdoa sesudah wudu. Doa habis wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Tambahin Allahumma jawizni zaujan jamilan wa ghaniyan wa sholihat. Itu kalau buat perempuan. Kalau buat laki, Allahumma jawizni zaujatan jamilatan wa ghaniyatan wa sholihatan. Ya Allah, jodohkan aku dengan perempuan kaya, cantik, soleha,
anak ibu doain, kasih anak perawannya, nih lu doa baca. Tapi syaratnya lu berwudu. Orang wudu kan sholat ya. Ada nggak orang wudu doang? Kagak sholat. Abis wudu lu baca neng ya. Lu jangan bandel. Lu kudu sholat yang bener. Habis wudu lu kasih doa. Semangat anak kita berwudunya tuh. Dulu mah gak pernah wudu, bedakan doang. Begitu kita kasih doa itu dia wudu. Kenapa dia pengen banget? Terusin, bis doa suara wudu. Allahumma zawijni zaujan jamilan wa ghaniyan wa sholihan. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan pria tampan, kaya, soleh. Orang tua mana yang gak mau punya mantu, udah ganteng, kaya raya, soleh. Saya sampai sekarang tuh masih saya pakai doa itu. Bukan bakal kawin lagi. Allahumma zawizni zaujatan jamilatan wa ghaniyatan wa solihatan. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan perempuan yang kaya, cantik, soleha. Maksudnya biar yang di rumah itu makin hari makin kelihatan cantik di mata kita. Di mata orang mah bodo amat. Lu kata bini gua jelek kayak apa, kata gua cantik. Ibu mau nggak dibilang jelek sama suami? Mama. Kalau tetangga bilang jelek, bodo amat enggak. Laki gua bukan. Yang penting di mata suami sayalah perempuan tercantik di dunia. Kata tetangga, lu jelek, bodoh amat. Mau gue pikirin laki gue bukan. Kan begitu. Sama bapak-bapak juga, yang penting di mata istri, bapak adalah pria tertampan sedunia. Kalah itu sama Irama, kalah itu artis. Jadi bapak ini paling tampan di mata ibu-ibu. Yang peot, tampan dengan peotannya. Yang ompong, jadi ganteng karena diompong. Ya ayah, abang kalau ompong makin ganteng deh. Jangan dikatain, dasar ompong lu, udah tua. Jangan. Kenapa tambah ganteng, tambah keriput, tambah ganteng. Bini, tambah keriput, tambah ganteng. Lu maneng. Biar nggak pakai bedak, ya, biar jidat lu jenong, lu mah tetap cakep, saya sedang gandeng. Apa iya bang? Iya, kata gua. Ya. Bahasa bodoh kata orang lain begitu. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, masalah boti silakan diurus ya. Yakin ya, jangan sampai kita mulangin duit nih. Tahun 2019 saya mulangin duit 6,7 miliar, duit semua. Tahun 2020 kemarin masih mulangin duit 900 juta. 2021 jangan sampai mulangin duit lagi. Kagak enak ya. Mulangin duit ke pemerintah, di sidang kita, dipanggil DPRD. Kenapa duit nggak pakai? Kalau orang bayar utang seneng kan? Alhamdulillah udah bayar utang. Kita mulangin duit pemerintah, ditanya. Kenapa duit ini nggak terpakai? Masjidnya yang udah daftar kagak diurus. Cuma daftar ruang. Ada yang WA saya nih, masjid saya nih namanya ini, iya. Antrin fisiknya ke kantor, ada KTP ketua, sekretaris bendahara, ada PM1 dari lurah, registrasi, baru kita nanti kirim ke Bank DKI Syariah terdekat. Nanti punya rekening boti, rekening imam, rekening marbot, selesai kan? Dapat duit. Kalau udah belum turun, HP saya kangkring, udah pusing kita. Nah, pusat kalau belum turun, 3.200 masjid, 2.000 musola, 3.200 imam, 3.200 marbot. Kalau HP saya sepi nih, berarti udah cair. Gak ada yang telepon gua nih, berarti aman, udah cair. Belum cair mah habis kita HP kita. Gak siang, gak malam, marbot ya. Ya Allah sabar ya. Karena marbot itu harus orang yang kita kesianin ya. Kesian deh lu ya. Kerjaannya banyak. Jam 11 belum gelar karpet. Ketua masjid marah. Mana tikar belum digelar? Masjid masih kotor. Tempat wudhu masih bau kencing. Diomelin. Kalau marbot jam 10 nih. Sekson.
semua telinga mendengar masjid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya telinga dengar. Pasti ada yang mati nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman vaksin di masjid. Pengumuman yang mati di masjid. Pengumuman orang mau nikah juga di masjid. Dipakai pernikahan. Cuman orang bercerai doang yang gak diumumin ya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Para jamaah, tadi telah kita dengarkan bersama, ternyata untuk mendapatkan dana BOTI itu sangat mudah, gitu ya. Dan Bapak Kiai perlu kami sampaikan, ini pengajian gabungan Majlis Taklim Yayasan Ihsanul Rijalul Masajid, yang anggotanya itu sudah 34 masjid dan musola. Kebetulan masih banyak masjid dan musola kami yang belum mendapatkan dana BOTI. Karena selama ini kami misinformasi dan pengurusnya belum mengurus. Maka oleh karena itu daripada Bapak Kiai memulangkan uang kepada negara yang itu sudah akan diberikan ke masjid dan musola, monggo silahkan pengurus masjid dan musola untuk mengurus dana BOTI-nya. Bantuan operasional tempat ibadah. Untuk selengkapnya silakan yang ingin bertanya. Silakan dari Nurul Falah Faji Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati guru kita atau orang tua kita Pak Kiai Haji Ma'mun, Ketua Yayasan Bapak Imam Zahwan, dan juga guru kita Pak Kiai Haji Hadi. Baik Bapak Ustadz, Pak Kiai yang kami hormati, ada pertanyaan sedikit untuk fungsi Dewan Masjid. Mungkin agak sedikit menyimpang Pak Kiai. Saya merasa saat sekarang ini sebagai seorang Muslim agak terusik dengan pemerintahan kita, di mana diumumkan di TV bahwa perayaan Maulid Nabi kita ditunda 1 hari. Apakah fungsi Dewan Masjid kita bisa berperan agar perayaan Islam itu tidak ditunda-tunda waktunya? Sekian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, peringatan Maulid Nabi itu diundur 1 hari. Yang ini kan sudah di TV. Itu bisakah fungsi Dewan Masjid agar perayaan tersebut tidak diundur-undur aja gitu. Kalau waktunya datang ya gitu aja gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pandemi level 4 itu memang masih ditutup. Kemudian turun level 3 sudah boleh 50%. Kita semua ikutin protokol kesehatan, ada keputusan gubernur. Nah sekarang ini silakan kita bikin pengajian. Kalau pengajian sudah dibuka, berarti maulid pun dibuka. Asal jaga protokol kesehatan, itu aja. Diundur. Iya. Ada nggak Kepgubnya? Di mana? Anjuran. Ya, nanti tinggal kita bicara Jakarta ya. Kita bicara Jakarta, Jakarta itu acuannya adalah keputusan gubernur, Kepgub ya. Sudah banyak, kalau Kuitang udah buka tuh pengajian, Kuitang itu jamaahnya ribuan. Ya. Kuitang aja dibuka hari Minggu. Nah kita bikin Maulid Nabi, biasanya berapa jamaahnya sih? Banyaknya? 300, bisa 300 mah. Ya. Oh maksudnya itu. Maksudnya itu, baru paham saya ini. Gini ya. 1 Muharram berubah nggak tanggalnya? Enggak.
12 Rabiul Awal berubah nggak tanggalnya? Hijrah itu 1 Muharram. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Isra Mi'raj 27 Rajab. Yang berubah hanya kerja. Ya, liburnya doang. Maafi muskilah. Gak ada persoalan. Kecuali umat Islam begini nih. Lahirnya Nabi pakai berubah 13 awal. Wah, kita demo rame-rame. Hari kelahiran Nabi tidak berubah. Berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Kalau ada yang merubah, Nabi Muhammad lahir 13 Rabiul Awal. Wah, rame-rame kita demo. Ya. 1 Muharram. Ya tetap 1 Muharram, bukan 2 Muharram. Apanya yang berubah? Yang berubah liburnya doang. Hah? Ustadz mah nggak libur. Jadi begini, kasihan orang yang kerja. 12 Rabiul Awal, mestinya dia libur ya, tapi dia kerja. Liburnya besok gitu. Ntar kalau jadi presiden, roba lagi tuh. Jangan pakai pere-pere ya. Cara pribadi kita ya, nggak setuju kita roba-roba hari libur. Ya, pakai begono. Doain kalau nanti saya jadi presiden, ya liburnya tetap 12 Rabiul Awal. Saya nggak jadi presiden, karena kan nyalon. Tapi saya punya calon. Dia bilang sama Pak Anies, Gubernur Jakarta, nanti kalau Bapak jadi presiden, tolong. Pertama, libur tetap, jangan roba-roba. Ya, susah kita ngomongin sekarang ya. Orang udah dimerahin kalendernya. Ada yang protes, silakan aja. Kalender Bapak di rumah warnanya merah, Bapak ganti mau warna kuning. Tetap aja liburnya begitu. Ya. Tetapi ini bahan masukan sebetulnya. Nah, banyak yang sudah menanyakan itu, dan ini satu masukan, mudah-mudahan ini usulan masyarakat agar pemerintah jangan menunda-nunda libur atau dimajuin ya. Liburnya 11 Rabiul Awal, mau nggak ente? Pengen tepat gitu ya. Ini masukan yang baik. Jadi selama masukan itu baik, inilah aspirasi masyarakat, aspirasi umat Islam, nanti kita sampaikan. Insya Allah Dewan Masjid Indonesia akan mencoba mengupayakan ini melalui Ketua Umum DMI Pusat, Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, biar menyampaikan, tolong ya, biarpun kelihatannya sepele, ya, jadi persoalan nih ya. Ya, itu jadi multitafsir kan, jadi multitafsir dan membuat suasana menjadi nggak nyaman kan gitu. Coba kalau misalnya nih, si A setuju diundurin, si B nggak setuju. Ini setuju, ini nggak setuju, kan jadi pro kontra banyak tuh. Ngapain sih kondisi kayak begini? Masyarakat jadi dibuat PR, kan PR nih jadinya nih ya. Dibuat PR. Mudah-mudahan PR-nya ini segera hilang. Bab saya ini bukan pemerintah sih ya. Kiai Imam Jakwan juga bukan pemerintah, nggak bisa membijakan. Nah, tetapi kita punya usulan, bisa usulan yang baik. Kembalikan liburnya itu pas 12 Rabiul Awal. Kayak saya di Sukabumi itu harus tepat waktu tuh. 27 Rajab, Isra Mi'raj. Dari dulu tuh ya. Nah kalau tiba-tiba ini kerja, panitia bubar. Ya, kita udah ancang-ancang dari dulu. Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Siang, ya. Tiba-tiba mohon maaf diundur besok. Kan gak enak tuh. Dari turun-temurun, dari zaman guru saya dulu di sana. Ya. Perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi tepat waktu.
Dan siang-siang, kalau ini sampai nggak libur, masa nggak enak. Buat tahun ini kita rayakan 13 Rabiul Awal. Ngapa? Karena 12 kita kerja. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan. Ada yang masih ingin bertanya? Ini mumpung ada Bapak DMI CS daripada Bapak Muhammad Yusuf Kala. Silakan yang ingin bertanya untuk Boti. Ini sepertinya Bapak Kiai, kami masih terkesima, ibarat mobil kami masih indrayan. Mungkin jamaah belum bertanya karena melihat terkesima dengan sorban Pak Kiai. Cukup pengajian ya. Sebelum dibacakan doa, ada maklumat penting dari Bapak Ketua Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, la khawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul Kurama, para kiai, para ulama, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Yubi. Beliau itu Ra'isul Am, Ketua Umum Dewan Masjid DKI Jakarta. Alhamdulillah yang telah menginfokan, karena yang menginfokan ini adalah langsung beliau. Makanya masjid atau musola di Yayasan Ihsan Nur ini mau tidak mau kalau bisa ngusulin untuk bisa dapat boti. Setuju? Yang belum ngusulin ya. Kalau upama enggak ada di sekretariat kecamatan, langsung bisa ke Masjid Al-Anwar. Masjid Al-Anwar itu di Jembatan 2 ya. Nanti biar di Pak Kiai ini Didin, insya Allah bisa gampang. Oleh karena itu sekali lagi termasuk marbot dan termasuk imamnya. Ini yang pertama, kita bersyukur beliau langsung datang ke sini bagi-bagi ilmu dan informasi kepada kita. Mudah-mudahan semuanya jadi berkah. Wabil khusus juga guru kita Kiai Haji Nurul Hadi, para pengurus yayasan, wabil khusus Ketua Masjid Jami Nurul Islam, alhamdulillah yang sekarang ketepatan, dan para pengurus yang lainnya setelah jamaahnya. Mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang semakin berkah. Dan perlu diketahui, masjid ini sudah punya IMB. Ya, setahu saya yang diverifikasi oleh FKUB di Grogol Petamburan ini cuma masjid ini. Tapi ada yang lewat PTSL, itu adalah Masjid Arif Rahman. Makanya ini sangat penting sekali, sebab kita nanti kalau masjid ini punya IMB, kita meninggalkan untuk generasi setelah kita tenang. Coba kalau misalnya 30 tahun, 50 tahun yang akan datang, masjid ini dikelilingnya umat Islam pada pindah. Umat Islam pada pindah. Misalnya gitu, jadi masjid ini nggak ada yang ngisi misalnya. Nanti bisa diruislak. Karena apa? Karena nggak ada legalitas yang kuat. Makanya masjid nanti mudah-mudahan di yayasan ini, di DMI juga ada program namanya mengurus izin mendirikan termasuk sertifikat masjid. Ini sangat beruntung sekali, pada ini kita bersyukur. Yang kedua yang perlu saya sampaikan sesuai dengan rapat di Masjid Wakaf Kamuradin, bahwa nanti seperti apa yang katakan Pak Kiai, agar para pendiri, guru-guru, termasuk orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita, mereka dapat pahala. Ya, ini yang pertama, mereka diampuni noda dan dosanya. Nah, dan kita hidupnya semakin berkah. Yang 1 minggu ini kita sisihkan waktu untuk ngaji, maka sebelum nanti pengajian, di samping diisi Pak Ustadz Nurul Hadi, juga ngisi zikir. Yang ngisi Ustadz Nurul Hadi atau Ustadz yang lain, biar Ustadz yang lain pada juga tampil gitu. Ya, jadi intinya juga di samping kita ngaji, ada waktu nanti 1 bulan bisa 2 kali, 2 bulan sekali kita zikir bareng walaupun cuma sebentar. Tujuannya untuk apa?
kalau kita doain orang tua, hadayal ahya wal amwat, hadiah yang paling utama bagi orang yang hidup kepada orang meninggal, ad-doa wal istighfar. Itu memohonkan doa dan meminta mohon kepada Allah, memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nihatul Zain halaman 281. Ini. Jadi nanti itu ada biar tidak terlalu jenuh, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Zahirnya tadi mudah-mudahan kesejahteraan, kita saling bareng-bareng semuanya. Ini semuanya bukan untuk apa, dan termasuk untuk saya pribadi. Saya kepengen di akhir-akhir kepengurusan saya ini saya bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal. Silakan yang berminat, siapa yang mampu nanti ke depan untuk memimpin yayasan ini silahkan. Insya Allah 2002 udah selesai. Silakan. Saya hanya kepingin untuk yayasan ini mungkin kepada termasuk untuk ibu bapak, kita kepingin di akhir apapun yang kita lakukan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mohon bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai, keluarga besar Yayasan Ihsanuddin yang telah wafat, ya, termasuk kita semua yang masih ada, anak-anak kita, barokahnya kita ini ngurusin Yayasan Ihsanur, mudah-mudahan Allah semakin kasih keberkahan. Yang bekerja, pekerjaannya semakin berkah. Yang berkarir, Allah tingkatkan karir dan kualitas pengabdiannya, pangkat dan jabatannya. Yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang punya anak, jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, soleh dan solehah, berkahnya doa para jamaah Yayasan Ihsanur. Bisirri wa asrariha al-qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum. Para jamaah, pagi ini kita ngaji di Masjid Nurul Islam Jalan Satria ini. Ini masjid anggota baru dari gabungan masjid dan mushola Yayasan Ihsanur. Insya Allah ada sambutan singkat yang akan disampaikan oleh pengurus masjidnya kepada Ustadz Satrio. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu Bapak mohon sabar ya karena ada maklumat penting yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kiai Haji Dr. Andes Ma'mun Al-Ayyubi. Ahlan wa sahlan. Kiai, mohon maaf. Tadi pagi saya subuh langsung pulang, jadi enggak menyambut. Karena rumah masih ada di samping rumah orang tua, jadi setelah subuh pulang dulu. Ternyata Pak Kiai datang setelah subuh di sini, tidak ada yang menyambut. Perlu kami sedikit cerita, masjid ini berada di tengah-tengah lingkungan non-muslim Kiai. Jadi dari aspek demografi, masjid ini berada di RW 4 dengan jumlah penduduk muslim lebih kurang tinggal 40%, Pak Kiai. Kita berada di dua gereja besar, gereja Katolik Kristoforus yang sekarang dibangun 4 lantai,
ini sedang dibangun. Yang kedua di depan itu gereja Batak Kristen Protestan GKPI. Jadi ini masjid yang berada tengah-tengah dua tempat ibadah lainnya. Jadi kalau kondisinya memang sepi, memang begitulah adanya. Karena memang kita muslim yang tersisa. Oleh karena kami bersyukur alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dalam kondisi apa adanya, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya para tamu undangan Allah mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua tak lupa yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Yayasan Ihsan Nur Rijalul Masajid Kiai Haji Dr. Imam Jahwan, beliau guru kami juga. Dan memang betul seperti yang beliau sampaikan, beliau termasuk yang memverifikasi pengurusan IMB kemarin. Alhamdulillah perjalanannya walaupun sulit, namun pada akhirnya bisa selesai juga. Mudah-mudahan atas usaha dan upaya serta bantuan beliau menjadi salah satu catatan amal ibadah dan diberkahi oleh Allah SWT bersama dengan timnya. Yang kami muliakan, tak lupa guru kami, khususnya Kiai Haji Nurul Hadi LC yang tadi telah membawakan materi yang sangat menarik, singkat, jelas, padat, ya, bisa dipahami, dimengerti. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang menjadi bekal kehidupan di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami banggakan para pengurus, khususnya Bapak Kiai Haji Didin sebagai bidang takmir, bidang taklim ya Pak Kiai ya, yang telah membuka acara dari pagi dan masih istiqomah sampai saat ini. Hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan terima kasih. Tentunya salawat dan salam, mohon maaf, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Salat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang kalam, cuma ada tiga kalam yang kami sampaikan. Yang pertama tentunya ucapan selamat datang, yang kedua tentunya ucapan terima kasih, dan yang ketiga adalah ucapan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami masih banyak kekurangan di sana sini. Ini masjid juga termasuk masjid yang dirancang sedemikian rupa. Salah satu arsiteknya adalah Bapak Haji Ahmad Jufri. Ya, terima kasih Api ya, karena beliau juga termasuk yang dulu merancang, membantu kami mengurus di awal-awal tahun 2007 pembangunan masjid ini. Ya, pada akhirnya kesampaian juga niat kami untuk bergabung. Alhamdulillah atas izin Allah, Kiai Imam Jangwan pada saat pertemuan yang lalu di rumah makan Padang ya waktu itu. Saya mohon izin untuk bisa masuk ya, karena memang masjid ini dulunya memang masih masih dalam satu koridor organisasi tertentu, sehingga ketika kami diberikan amanat dan tugas maka ini bisa menjadi lebih netral. Artinya kita bergabung sekarang di sini, tidak terkukung oleh satu fikrah pemahaman atau satu orientasi ormas tertentu saja. Jadi kita sekarang membuka diri agar dengan demikian kita bertambah banyak saudara, ya, bertambah juga ilmu kita, bertambah wawasan kita, dan bertambah manfaat dan faedahnya. Itu saja. Sekali lagi kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan kami tetap bisa berkhidmat dan terus ya istiqomah bergabung, belajar bersama di majelis ini, dengan harapan semuanya mudah-mudahan Allah SWT ya memberikan pahala dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang baru saja sambutan Ustadz Tio, pengurus dari masjid ini, untuk ibadah sholatnya di atas. Ini aula, bisa juga untuk gedung pesta, Ustadz ya. Jadi jamaah yang ingin berpesta di sini, resepsi pernikahan juga monggo dipersilahkan. Para jamaah ahli ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebentar lagi akan dibacakan doa. Sebelum dibacakan doa, kepada jamaah dan pengurus masjid dan musola yang belum mendapatkan dana boti, silakan disiapkan fotokopi KTP, KSB, ketua, sekretaris dan bendahara, juga bikin PM1 dari kelurahan. Insya Allah untuk prosesnya akan kami bantu, gitu ya, sampai pencairan dana botinya. Ya, insya Allah bagi jamaah masjid, pengurus masjid yang mengurus dana botinya,
sekitar akhir Oktober ini akan cair untuk sesi kedua atau semester kedua Pak ya. Ini jadi yang belum ngurus monggo segera akan kami bantu, tolong dipersiapkan persyaratannya gitu ya. Para jamaah ada yang kita tutup doa dulu ya. Kita tutup dengan doa pengajian kita yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina fil awwalina wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ghafir lana dhunubana wa khatayana wa israfana kullaha wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jaddina wali jaddatina wali amina wali ammatina wali auladina wali ahlina wali usratina wali syaikhina wali masyaikhina wali qaumina wali talamidina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal hayah, kami mohon kepada Engkau baiknya kehidupan ya Allah, wa khairal mamat, dan baiknya kematian ya Allah, wa khairal ma bainahuma, dan baiknya di antara keduanya ya Allah, wa na'udzubika ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau ya min syarril hayah, dari jeleknya kehidupan, wa syarril mamat, dan jeleknya kematian, wa syarri ma bainahuma, dan jeleknya di antara keduanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, barik lana fi auladina, barik lana fi ahlina wa usratina wa fi a'malina wa da'watina, barik lana fi muassasatina ya Allah, ihsanur rijalul masajid ya Allah, wa ahliha wa usratiha, dan seluruh keluarga besarnya ya Allah, wala tadurrahum wa fikum li taatika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana ya Allah. Terima kasih para jamaah, ada maklumat yang perlu kami sampaikan. Sebelum dibacakannya maklumat, kita bacakan doa dan Fatihah untuk saat ini para pengurus dan jamaah. Ada yang sedang sakit, Bapak Haji Sopan SHMH, Ketua Pembina Majelis Taklim kita. Ada Bapak Haji Mulhari dan Bapak Haji Jainuddin dari Arif Rahman. Oh, alhamdulillah sekarang udah hadir ya. Ya, kemarin dirawat di rumah sakit. Yang saat ini sedang sakit, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah, diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, hasil kotak kita pada pagi ini berjumlah Rp940.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah bi ahsanil jaza. Pengajian Ahad yang akan datang insya Allah bertempat di Masjid Jami Al-Amin, Kapling Polri, belakang SMP 83. Insya Allah pengasuhnya Kiai Haji Ahmad Haiti. Yang selanjutnya pengajian insya Allah dimulai jam 7 pagi sampai dengan selesai. Yang selanjutnya di yayasan ada UPJ, unit pelayanan jenazah Yayasan Ihsan Nur, ada koperasi segala usaha, dan ada Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Bagi jamaah yang berkepentingan dengan hal tersebut, silakan selesai taklim menghubungi kami. Yang selanjutnya kita mendapatkan undangan seperti ini dari guru kita Kiai Haji Ahmad Haiti yang akan melaksanakan hajatan resepsi putra-putrinya tanggal 16 Oktober, hari Sabtu yang akan datang. Ini semua jamaah diundang, pengurus masjid dan musholat termasuk jamaahnya. Apabila ada yang tidak kebagian undangan ini, amanat dari Bapak Kiai ditunggu kehadirannya untuk hadir di acara resepsi tersebut. Untuk tempatnya di gedung Masjid Tangkuban Perahu. Di mana tuh? Pasar
pasar rumput ya. Mudah-mudahan kita sehat dan bisa menghadiri acara tersebut. Yang terakhir, silakan jamaah yang ingin mengurus dana boti untuk masjid, ketua masjid dan merabotnya, siapkan persyaratannya, insya Allah akan kami bantu untuk proses pencairannya. Terima kasih. Dan yang terakhir lagi, ini masjid anggota baru, dimohon jamaah dan pengurus Masjid Jami Nurul Islam ini untuk berdiri sejenak, akan diperkenalkan kepada jamaah. Silakan jamaah Masjid Nurul Islam bisa berdiri. Oh iya, mungkin sebagian pada tugas di luar ya. Ya, penyambut tamu ya, terima kasih. Yang terakhir kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Islam yang pagi ini telah menyediakan tempat dan segala hidangannya. Semoga Allah membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pengajian ini didokumentasikan di shooting, nanti akan kami tayangkan di grup pengajian. Jamaah yang belum gabung nomornya di grup pengajian kita, silahkan kirimkan nomornya kepada kami. Insya Allah setiap pengajian akan kami tayangkan di grup. Jadi jamaah bisa menyimak di rumah. Pak Yi, boleh salaman? Boleh. Ya. Kita salaman ya, Bapak Kiai mengizinkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.